Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmiani, mahasiswa S3 di Universitas Haloleo, jurusan Ilmu Manajemen, angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, sebelum lanjut di pembahasan materi manajemen strategi, mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu mengapa manajemen strategi itu penting untuk diketahui. Dalam era globalisasi dan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, inovatif, serta mampu mengantisipasi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Dengan persaingan yang kian ketat, kemajuan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, semua itu akan berpengaruh, serta kompleksitas pasar global membuat perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan intuisi semata. Dalam pengambilan keputusan, itu tentu diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Nah, dalam menentukan arah serta kebijakan organisasi, pendekatan inilah yang dikenal dengan manajemen strategi. Nah, manajemen strategi itu merupakan suatu proses yang menyeluruh untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain, manajemen strategi bukan hanya sekedar menyusun rencana jangka panjang, tetapi sebuah kerangka berpikir yang mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi untuk menciptakan keunggulan yang bersaing dan berkelanjutan. Nah, baik, kita masuk di konsep dasar manajemen strategi. Dalam konsep dasar manajemen strategi ini, yang pertama ada pengertian manajemen strategi. Nah, dalam pengertian manajemen strategi adalah serangkaian dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Menurut Wellem dan Hangers 2018 dalam bukunya mengatakan, manajemen strategi mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Nah, ciri utama manajemen strategi yaitu berorientasi jangka panjang, melibatkan semua tingkatan manajerial, berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan keunggulan yang kompetitif, integratif, mencakup seluruh fungsi organisasi. Itulah tadi pengertian manajemen strategi. Baik, kita masuk di poin kedua, yaitu tujuan manajemen strategi. Tujuan utama manajemen strategi adalah mengarahkan organisasi menuju keberhasilan berkelanjutan. Jadi secara khusus, manajemen strategi itu bertujuan untuk yang pertama, memberikan arah jangka panjang bagi organisasi. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Keempat, mengintegrasikan keputusan lintas fungsi, dalam hal ini pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Jadi itulah tujuan manajemen strategi. Baik, kita masuk di poin ketiga, tingkatan strategi dalam organisasi. Nah, dalam tingkatan strategi organisasi ini dibagi menjadi 3 level utama. 3 level utama itu ada strategi corporate. Dalam hal ini berfokus pada ruang lingkup bisnis organisasi secara keseluruhan, menjawab pertanyaan di bisnis apa kita seharusnya terlibat. Contoh, diversifikasi, merger dan akuisisi, atau ekspansi internasional. Yang kedua, strategi unit bisnis. Dalam hal ini berfokus pada
bagaimana bersaing di tiap industri atau pasar tertentu, menjawab pertanyaan, bagaimana kita bersaing di industri ini, contoh, strategi biaya rendah, diferensiasi atau fokus pasar. Dan yang ketiga, strategi fungsional. Dalam hal ini, mendukung strategi bisnis melalui fungsi organisasi seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Menjawab pertanyaan, bagaimana fungsi tertentu dapat mendukung strategi bisnis? Sebagai contoh, strategi pemasaran digital ini tentu mendukung diferensiasi produk. Nah, itulah tadi di poin ketiga. Baik, kita masuk di poin keempat. Manajemen strategi atau manfaat dari manajemen strategi. Nah, mengimplementasikan manajemen strategi yang efektif itu memberikan sejumlah manfaat, antara lain memberikan arah dan tujuan jelas bagi organisasi, mengurangi ketidakpastian melalui perencanaan dan prediksi, meningkatkan pengambilan keputusan karena berdasarkan analisis yang sistematis, meningkatkan koordinasi antar departemen dan fungsi, meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman, membantu pengendalian kinerja karena tujuan strategis dapat dijadikan ukuran evaluasi. Nah, poin yang terakhir yaitu poin kelima, proses manajemen strategi. Dalam menyusun proses manajemen strategi itu dibagi dalam 4 tahap utama. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Dalam hal ini menganalisis faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini meliputi peluang dan ancaman dari luar, dan faktor internalnya itu kekuatan dan kelemahan. Dalam faktor internal ini, kekuatan dan kelemahan, tentu sudah bisa diketahui bahwa apa kekuatan dalam perusahaan tersebut dan apa kelemahan dari perusahaan tersebut. Analisis lingkungan menggunakan analisis alat seperti SWOT, PESTEL, dan Porter 5 Forces. Nah, yang kedua, perumusan strategi. Dalam perumusan strategi ini, menetapkan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi, merancang strategi di level corporate, bisnis, dan fungsional. Dan yang ketiga, implementasi strategi. Implementasi strategi dalam hal ini itu mencakup menerjemahkan strategi menjadi program, kebijakan, dan anggaran. Melibatkan struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, dan sistem. Dan yang keempat, evaluasi dan pengendalian strategi. Evaluasi dan pengendalian strategi ini meliputi memantau kinerja dan hasil implementasi, melakukan koreksi jika terjadi deviasi dari rencana. Nah, itulah pemaparan untuk proses manajemen strategi ini. Jadi, dari ke-5 poin materi yang telah saya paparkan, bisa kita menarik kesimpulan bahwa konsep dasar manajemen strategi itu menekankan bahwa organisasi tidak hanya perlu menentukan tujuan jangka panjang, tetapi juga mengelola proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategis agar dapat mencapai tujuan atau keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, organisasi yang mampu menjalankan manajemen strategi dengan baik itu akan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan, mengantisipasi ancaman, serta memanfaatkan peluang untuk tumbuh. Nah, demikian materi konsep dasar manajemen strategi yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.